Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Yosefa, mahasiswa PPG Sosiologi Universitas Negeri Makassar, Angkatan 1 tahun 2023, berasal dari MAN 1 Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya selama liburan ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Baik. Baik. Alhamdulillah kalau semuanya. Terima kasih pada pertemuan kita ini. Ini adalah pertemuan ketiga kita dari di semester pertama ya, kelas 11. Kita sudah belajar tentang kelompok sosial. Apa itu kelompok sosial? Yo, Pinas, apa kelompok sosial? Adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran. Kumpulan manusia yang memiliki kesadaran. Apalagi? Bersama akan keanggotaan. Bersama akan keanggotaan. Sebenarnya kelompok sosial adalah sekelompok orang-orang yang berkumpul karena adanya tujuan bersama. Kita sudah selesai mengenai kelompok sosial kemarin, tapi kayaknya kita belum selesai. Jadi sudah ingat ya? Udah? Hari ini kita sebelum belajar kita terlebih dahulu berdoa. Silakan, siapa ketua kelasnya? Ya, Meka. Meka silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Marilah teman-teman sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah selesai berdoa dan semoga pelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sebelumnya Ibu cek dulu kehadirannya ya, siapa tahu ada di antara kalian yang tidak hadir pada hari ini. Francisco, Aldo, Meka, Natasha, Rara, Baim, Alif, Bambi, Pinas. Baiklah, kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu mengenai permasalahan sosial. Ada yang tahu apa itu permasalahan sosial? Kalau di rumah kira-kira sering buat masalah tidak? Nah, sama siapa? Suryati, sering buat masalah tidak? Oh, jarang, anak baik. Nah, materi kita hari ini adalah tentang permasalahan sosial. Nah, apa itu permasalahan sosial? Bagaimana cara mengatasi permasalahan sosial? Dan sebagainya itu akan kita bahas pada pertemuan ini, pertemuan minggu depan. Jadi kita akan bertemu di bab permasalahan sosial itu adalah sebanyak dua kali. Aduh, kayaknya lesu, letih, Ibu, nggak ada yang semangat. Ayo semangat dulu kan. Ayo semuanya berdiri. Ayo. Kita perlu senam badan dan senam mulut serta senam senyum terlebih dahulu ya. Samping burung yang terbang. Depan ikan berenang. Duduk yang manis siap. Ayo bernyanyi semua. Sudah siap? Sudah semangat? Nah, silahkan mengeluarkan buku, paket, atau yang berkaitan dengan pembelajaran materi kita hari ini. Jadi kita akan belajar apa tadi tentang permasalahan sosial. Adapun tujuan dari pembelajaran kita adalah pertama supaya kita bisa memahami berbagai permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua apa, Meka? Nah, identifikasi berbagai jenis permasalahan sosial yang ada di ranah publik. Ranah publik itu artinya adalah masyarakat umum. Yang keempat, silahkan Kurnia. Nah, mengidentifikasi permasalahan terhadap kehidupan
publik. Yang keempat adalah mengidentifikasi upaya pemecahan masalah sosial untuk mencapai kehidupan publik yang lebih baik. Nah, itu adalah berbagai tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran mengenai bab permasalahan sosial. Tadi kan Ibu sudah membahas mengenai apakah kalian pernah membuat masalah? Nah, sering, ada yang efeknya kecil, ada yang efeknya besar. Tapi setiap manusia sebagai individu yang hidup dalam sebuah masyarakat, sebuah keluarga dan sebagainya itu dipastikan dalam sepanjang kehidupannya akan pernah melakukan sebuah masalah. Apakah masalah tersebut nanti masuk ke dalam permasalahan sosial atau tidak, itu nanti kita lihat di pembahasan kita. Tadi siapa yang saat berangkat ke sini bertemu dengan orang yang sedang mencari barang bekas misalnya. Ada yang bertemu tadi. Kemudian tadi ada yang saat lewat pasar atau sebagainya melihat tumpukan sampah. Ada mereka tadi. Nah, tumpukan sampah ini adalah bagian dari permasalahan sosial. Nah, jadi permasalahan sosial itu adalah hal-hal yang menyebabkan sebuah masalah yang ada di masyarakat yang akan menimbulkan efek atau dampak terhadap kehidupan masyarakat lain. Nah, perhatikan. Jadi, sebelum kita mulai, kalian lihat dulu video berikut ya. Perhatikan dulu cuplikan video ini. Nah, itu adalah potret dari kemiskinan. Karena kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial. Karena Ibu tadi hanya bekerja sebagai apa? Pemulung. Karena dilihat dia hanya bekerja sebagai, jadi penghasilannya dari bekerja sebagai pemulung tidak sanggup untuk menghidupi atau menyekolahkan semua anak-anaknya. Itu adalah potret. Jadi sudah ada gambaran apa itu permasalahan sosial? Sudah? Kalau sudah ada, silakan membentuk kelompok terlebih dahulu. Silakan buat baris kelompoknya. Depan satu, ambil. Sudah? Kalau sudah, masing-masing di LKPD kalian, silakan lihat LKPD-nya, baca dulu LKPD-nya. Ini namanya adalah LKPD, lembar kerja kalian. Sudah? Silakan membaca dulu LKPD-nya. Di LKPD kalian di halaman 2, buka halaman 2. LKPD halaman 2, silakan. LKPD halaman 2. Di sana tadi yang Ibu bagikan itu adalah materi-materi tentang permasalahan sosial yang bisa kalian gunakan. Silakan dibaca, semuanya sudah diringkas di situ. Kemudian di LKPD ini kan ada di depan. Nah, perhatikan dulu ke depannya. Di depan ini ada nama kelompok. Ini di nama kelompok, silakan kalian tulis nama apa saja yang kira-kira kelompok yang ingin kalian namakan. Mau mawar, melati, mangga, stroberi, dan sebagainya, itu terserah ya. Silakan kalian tulis nama kelompoknya sesuai selera kalian. Kemudian di sana ada nama anggota. Jadi kalian tulis nama anggota setiap kelompok kalian. Setelah itu kalian lihat di halaman 2. Di halaman 2 itu kelompok 1 mengenai kemiskinan, artinya fokus pembahasan kalian adalah mengidentifikasikan berbagai macam kemiskinan, kemudian dampaknya, serta solusinya. Kelompok 2, nanti kita tunjuk siapa yang kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2 itu tentang kriminalitas, artinya tugas di kelompok 2 ini adalah mengidentifikasikan berbagai jenis kriminalitas, kemudian kalian mendampaknya serta solusinya. Nanti kita tentukan kelompok 1, 2, dan 3-nya. Kemudian di kelompok 3 yaitu kesenjangan sosial. Artinya dia mengidentifikasikan berbagai kesenjangan sosial serta melihat dampak dan solusinya. Kelompok keempat itu tentang kekerasan. Jadi kelompok keempat adalah membahas mengenai berbagai kekerasan. Sudah paham? Sudah paham? Kita mulai, berarti adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah paham kan? Berarti tadi mana kelompok 1? Mana kelompok 1? Nah, kelompok 2? Nah, kelompok 3? Kelompok 4? Silakan bikin nama kelompoknya masing-masing. Udah, silakan mulai diskusi. Ibu kasih waktu sebanyak 40 menit.
Setelah 40 menit, kelompok sudah siap dengan presentasinya ya. Baik, selesai sudah waktu diskusi kelompoknya. Silakan masing-masing kelompok mempersiapkan anggotanya untuk membacakan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 4 terlebih dahulu. Mana kelompok 4? Nah, silakan. Pengertian kekerasan dapat disimpulkan bahwa kekerasan adalah perbuatan atau kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau sewenang-wenang yang disertai ancaman yang menimbulkan penderitaan orang lain, baik secara fisik maupun mental, dan merugikan orang lain. Selanjutnya, kelompok mangga silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Hasil diskusi kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, orang miskin umumnya tidak mendapatkan akses kesehatan pendidikan yang umumnya malah memperoleh dampak kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok Hijau Somat akan mempresentasikan mengenai kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan keadaan di mana masyarakat memiliki jarak atau ketidakseimbangan satu sama lain. Biasanya disebabkan karena perbedaan status sosial dan tingkat kemampuan ekonomi. Faktor pengaruh kesenjangan sosial ada 4. Yang pertama, turunnya pendapatan per kapita, pembangunan di daerah-daerah yang tidak merata, mobilitas sosial yang rendah, dan pencemaran alam. Dampak kesenjangan sosial dapat mendorong timbulnya masalah-masalah di masyarakat, seperti berbagai tindakan kriminal, pencopetan, pembegalan, pencurian, dan lain-lain. Jadi semua kelompok Ibu rasa sangat cukup bagus dan Ibu menilai kelompok ini sudah sangat bagus dan mendapat nilai A+. Sekali lagi tepuk tangan untuk masing-masing kelompok. Nah, jadi dari hasil diskusi kita tadi mengenai hasil dari presentasi kelompok kalian masing-masing dapat kita simpulkan bahwa berbagai jenis permasalahan sosial yang ada di lingkungan kita, di masyarakat ini, di sekitar kita yang terjadi itu kebanyakan adalah berupa masalah sosial. Ibu rasa cukup sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya minggu depan. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan bisa hadir kembali di kelas ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Demikian untuk pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.